Baik, selamat siang menjelang sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Kausar dengan NIM 4012211166. Pada kali ini saya akan menjelaskan video terkait hukum kemaritiman, yaitu tentang hubungan perikanan berkelanjutan dan IUU fishing, yaitu illegal, unreported, and unlegal fishing, yang dimana satu pengaruh IUU fishing terhadap perikanan berkelanjutan. IUU fishing merupakan salah satu ancaman terbesar bagi keberlanjutan sektor perikanan. Berikut beberapa dampaknya. Overfishing. IUU fishing cenderung tidak mematuhi batas penangkapan yang telah ditetapkan berdasarkan kajian ilmiah, yang dimana hal ini menyebabkan eksploitasi ikan secara berlebihan atau overfishing yang mengancam stok ikan global. Ketika stok ikan menurun drastis atau habis, ekosistem laut menjadi tidak seimbang dan hasil tangkapan legal yang berkelanjutan pun ikut terdampak. Lalu kerusakan ekosistem laut. Pelaku dari IUU fishing sering menggunakan metode penangkapan yang destruktif seperti penggunaan bahan peledak, sianida atau pukat harimau yang merusak habitat laut seperti terumbu karang dan padang lamun. Habitat ini sangat penting bagi ikan sebagai tempat pemijahan dan asuhan ikan, yang dimana jika habitat ini rusak, proses regenerasi stok ikan menjadi terganggu, sehingga sulit untuk memastikan kelangsungan perikanan di masa depan. Lalu ada data yang tidak akurat. Biasanya aktivitas IUU fishing menghasilkan data penangkapan yang tidak dilaporkan atau unreported. Tanpa data yang akurat mengenai jumlah ikan yang ditangkap, pengelola perikanan tidak dapat menentukan batas penangkapan yang berkelanjutan dengan tepat. Akibatnya, stok ikan bisa terancam karena pengelolaan yang kurang sesuai. Lalu ada dampak ekonomi dan sosial, yang dimana IUU fishing merugikan nelayan lokal yang mematuhi aturan karena pelaku IUU fishing sering menjual hasil tangkapan mereka dengan harga yang lebih rendah. Ini menciptakan persaingan tidak adil dan mengurangi pendapatan nelayan lokal. Dalam jangka panjang, praktik ini dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang merusak kesejahteraan masyarakat pesisir. Yang kedua, perikanan berkelanjutan sebagai solusi untuk IUU fishing. Perikanan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga stok ikan, melindungi ekosistem, dan memastikan manfaat ekonomi serta sosial bagi generasi saat ini dan yang akan datang. Upaya ini secara langsung dapat mengurangi ruang lingkup IUU fishing. Lalu pengelolaannya berbasis sains, yang dimana didasarkan pada data ilmiah termasuk estimasi stok ikan, kuota tangkapan yang diperolehkan, total allowable catch, dan musim penangkapan. Dengan aturan yang jelas, insentif bagi nelayan untuk melanggar aturan atau terlibat dalam IUU fishing dapat diminimalkan. Pengawasan ketat dan penegakan hukum implementasi perikanan berkelanjutan memerlukan sistem pemantauan yang canggih seperti Vessel Monitoring System atau VMS, pengawasan melalui satelit, dan patroli laut. Dengan pengawasan yang ketat, aktivitas IUU fishing dapat dideteksi lebih dini dan pelakunya dapat ditindak tegas. Dukungan untuk nelayan lokal, perikanan berkelanjutan menciptakan akses yang dimana adil bagi nelayan kecil terhadap sumber daya ikan, sehingga mereka tidak tergoda untuk melakukan praktik ilegal. Selain itu,
Dengan adanya pelatihan dan teknologi ramah lingkungan, nelayan dapat meningkatkan hasil tangkapan mereka tanpa merusak lingkungan. Lalu yang ketiga ada sinergi antara perikanan berkelanjutan dan pemberantasan UU fishing. Keduanya saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Pemberantasan UU fishing sebagai prasyarat perikanan berkelanjutan. Keberhasilan perikanan berkelanjutan sangat bergantung pada upaya pemberantasan UU fishing. Dengan menghentikan aktivitas ilegal, stok ikan dapat dikelola dengan baik, ekosistem laut dapat dipulihkan, dan nelayan lokal mendapatkan keuntungan yang layak. Lalu, perikanan berkelanjutan untuk menekankan UU fishing dengan menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Sektor perikanan menjadi lebih transparan dan terorganisir. Nelayan yang legal akan mendapatkan keuntungan lebih besar, sementara ruang gerak pelaku UU fishing akan semakin sempit. Yang keempat, ada dampak positif pada skala global. Ekosistem laut yang sehat, perikanan berkelanjutan, ketika diterapkan dan UU fishing diberantas, ekosistem laut memiliki kesempatan untuk pulih. Habitat seperti terumbu karang, hutan bakau, dan padang lamun akan kembali berfungsi optimal sebagai rumah ikan dan spesies laut lainnya. Lalu, keberlanjutan ekonomi. Dengan pengelolaan yang baik, perikanan dapat terus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir dan negara-negara yang bergantung pada ekspor hasil laut. Kontribusi terhadap ketahanan pangan. Perikanan yang berkelanjutan membantu menjaga pasokan ikan sebagai sumber protein utama bagi miliaran orang di seluruh dunia. Selanjutnya ada hubungan antara perikanan berkelanjutan dengan UU fishing, yaitu sangat berat, yang dimana UU fishing menjadi ancaman utama bagi keberlanjutan sektor perikanan. Sedangkan penerapan perikanan berkelanjutan adalah solusi utama untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan memberantas UU fishing, kita dapat memastikan bahwa sumber daya perikanan tetap tersedia untuk generasi mendatang. Ekosistem laut tetap sehat dan masyarakat pesisir mendapatkan manfaat ekonomi yang berkeadilan. Dari dua pendekatan ini harus memerlukan kerjasama global yang dimana melibatkan pemerintah, nelayan, organisasi internasional, dan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait hubungan antara perikanan berkelanjutan, terkait apakah ada hubungan antara perikanan berkelanjutan dan UU fishing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terjadi banyak suara-suara kebisingan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Selamat pagi, terima kasih.